Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini seperti biasa saya akan memberikan review terkait saham mingguan ataupun harian beserta rekomendasi untuk esok hari ya. Oke, kita coba lihat langsung untuk IHSG hari ini seperti apa. IHSG hari ini naik di 0,58% ya. Bisa kita lihat di sini value-nya lebih besar dari yang kemarin di 10,18 triliun. Bisa kita lihat di sini saham secara keseluruhan semua sektor mengalami kenaikan kecuali di infrastruktur negara dan aneka industri. Untuk paling besar adalah pertambangan di 1,63%. Selanjutnya kita coba lihat top value. Top value-nya ada paling besar di Friend ya. Friend 2,15 billion. Bisa kita lihat di sini PNBS juga banyak di 1,13 billion. Bull, Antam, Era. Kita coba lihat untuk top chainernya ada di mana ya? Top chainer ada di CT, BBHI, Bimas, BKSW, Unik. Unik udah cukup lumayan tinggi ya. Selanjutnya kita coba lihat top loser berdasarkan harga. Top loser berdasarkan harga ada ARB, Argo. Habis itu ada ISAT, BPCA, Arto, ICBP, Ali. Oke, kita coba lihat saham secara teknikal. IHSG hari ini kembali naik ya. Dan MACD sudah terlihat juga adanya tren kenaikan. Di sini dia sekarang sudah hampir keluar di 38 tapi cukup masih rawan ya sebenarnya di sini. Berarti kemungkinan besok IHSG dia akan coba naik ke 6122 dan turun di 6031. Ini bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman. Jadi untuk IHSG karena 3 hari sudah ada tren kenaikan, kemungkinan juga akan ada turun ya. Tapi besok bisa dilihat seperti apa, karena ya balik lagi ya, antara Jumat itu biasanya kalau nggak turun, kalau nggak kecil kemungkinan naik sih. Itu IHSG secara kedepannya dan bisa menjadi bahan pertimbangan ya. Selanjutnya kita coba lihat BBRI. BBRI kita bisa lihat hari ini naik di 3,57% dan dia memang ada tren kenaikan. Kemungkinan naiknya berapa persen lagi masih berpeluang sebesar 11,12% lagi. Jadi sangat besar juga peluang BBRI bagi teman-teman yang sudah memiliki di harga ini, sangat bisa menjadi bahan potensial ya. Karena dia mantul di 78, berarti kemungkinan dia akan coba naik besok di 4420 menuju 4530. Kalau turun berarti di sini di 4310, paling kecil di MA5-nya di 4250. Itu untuk BBRI. Selanjutnya BNII. Untuk BNII bisa kita lihat di sini adanya tren kenaikan juga berdasarkan MACD. Dia naik di 1,55%. Di sini mantul di 20 MA20-nya.
Bisa kita lihat juga kemungkinan untuk BBNI seperti apa. BNII ya. BBNII akan coba naik ke 412. Kalau turun ya di sini palingan ya di 388. Tapi kita bisa lihat MA5 sudah ada tren kenaikan dan ini berpeluang sangat-sangat besar adanya tren kenaikan untuk BNII ya. Kenaikan kemungkinan bisa sampai 9,33%. Oke, selanjutnya ada BBNI. BBNI bisa kita lihat naik ya di sini di 0,43%. MACD sudah ada tren kenaikan dan bisa kita lihat di sini dia bisa naik sekitar berapa persen lagi ya, di 9,66% lagi. Bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman juga. Bisa kita lihat di sini kemungkinan besok naik di 5825. Kalau turun palingan di sini ya di 5700, di supportnya di 38,2. Selanjutnya ada BBCA. BBCA hari ini turun di 1,84%, tapi adanya tren kenaikan. Bisa kita lihat di sini dia kembali lagi ke 3625 dan mantul, dan besok kemungkinan besar dia akan naik ya di 32125. Ini bisa jadi bahan pertimbangan karena kalau turun kemungkinan di 30.200 ya untuk BBCA. Selanjutnya ada SMGR. Untuk SMGR bisa kita lihat turun di 0,97%. Bisa kita lihat di sini adanya tren kenaikan juga MACD dan dia udah di bawah support banget. Berarti kemungkinan besok dia akan coba naik ke 10.600, kalaupun turun di 10.075. Selanjutnya SMCB. SMCB bisa kita lihat hari ini naik besar ya di 9,01%. Bisa kita lihat di sini dia sudah bertemu dengan MA5. Bisa kita lihat kemungkinan dia akan coba naik ke 1910. Kalau besok turun berarti di 1850 ataupun bisa sampai 1815. Oke, selanjutnya ada PTBA. Untuk PTBA kita bisa lihat hari ini naik ya di 0,79%. Bisa kita lihat adanya tren kenaikan dan kemungkinan akan ada tren kenaikan untuk PTBA. Bisa kita lihat di sini dia naik coba di 2580. Kalaupun turun berarti di 2510. Itu untuk PTBA. Selanjutnya ada BJBR. BJBR kita coba lihat di sini turun, tidak ada kenaikan dan penurunan juga. Bisa kita lihat dia harganya hampir sudah di resisten ya, tapi kemungkinan masih bisa dia akan coba naik di 1615, walaupun sekarang di Fibonacci-nya di 78,6 di harga 1580. Besok kemungkinan besar ada tren kenaikan di 3% di hingga sekitar 1630. Itu untuk BJPL. Selanjutnya ada NISP. NISP hari ini turun di 1,14%, walaupun kita bisa lihat di sini adanya tren kenaikan. Dan kita bisa lihat di sini kalau NISP kembali ke 23-nya di AK 860. Untuk teman-teman perhatikan besok kalau turun
ataupun kalau kenaikan di 875 menuju 890. Selanjutnya kita coba lihat ITMG. Untuk ITMG hari ini turun di 0,20%. Sudah ada tren kenaikan dan kemungkinan besok dia akan coba naik hingga 2% lagi, karena ya wajar aja dia turun tapi dia mantul di EMA 5 ya. Dan kalaupun penurunan kemungkinan di 12525, kalau naik dia akan coba naik hingga 12825. Selanjutnya ada Antam. Saham Antam bisa kita lihat hari ini naik ya, 3 hari berturut-turut naik, kemungkinan akan ada kenaikan cukup besar, jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan juga buat teman-teman. Kalau turun berarti di 2440, kalau besok naik dia akan coba naik ke 2560. Itu untuk Antam. Kita bisa lihat sudah ada tren kenaikan, MA5 sudah ada tren kenaikan, kemungkinan besar adanya tren kenaikan cukup ya untuk Antam, sampai kemungkinan dia akan membagikan dividen. Selanjutnya ada DSNG. DSNG hari ini turun ya di 1,56%. Bisa kita lihat dia mantul di MA20 dan MA5. Di sini sudah terlihat adanya tren kenaikan dan kemungkinan besok besar ada kenaikan untuk DSNG ini ya. Dan kenaikan sekitar 5% ada, bisa kita lihat besok dia akan coba naik dulu ke 650. Kalau turun kecil kemungkinan di kisaran 625 ya, hingga 615. Selanjutnya ada NIKL. Untuk NIKL hari ini naik di 1,38%. Bisa kita lihat memang adanya tren kenaikan ya. Terus bisa kita lihat besok dia akan coba naik ke daerah supportnya di 1105 menuju 1145. Kalau turun berarti di 1065. Itu NIKL. Selanjutnya BNGA. BNGA bisa kita lihat turun di 0,47%, tapi memang ada tren kenaikan. Besok dia akan bisa naik ke 1065 menuju 1100. Kalaupun turun berarti di 1020. Selanjutnya UNTR. Untuk UNTR hari ini naik ya, kita bisa lihat di 1,12%. Apakah UNTR akan besok turun? Kemungkinan di 22.300. Kalau dia besok naik di 22.600 menuju 23.050 ya. Oke, itu saham mingguan. Kita coba lihat saham harian, yaitu LPPF. Hari ini sebenarnya tadi naik ya, naik tapi akhirnya turun di 2,17%. Ya wajar ya, karena 4 hari yang lalu sudah ada akumulasi dan sekarang adanya distribusi. Tapi ini sangat berpeluang besar banget buat LPPF karena ini akan berpotensi naik hingga 1695. Kalau turun berarti di 1520. Karena lebaran ya, orang mau puasa, kemungkinan besar LPPF akan naik. Selanjutnya adalah ACST. ACST hari ini turun di 1,31% dan tetap mengalami penurunan. Kita bisa lihat berarti dia sudah jatuh banget di daerah support ya. Berarti di sini sudah terlihat juga ada tren kenaikan. Kemungkinan dia akan coba naik besok ke 338. Kalau turun berarti di harga 2484. Itu untuk ACST. Selanjutnya BRPT. Untuk BRPT hari ini naik ya
di 4,08%. Bisa kita lihat MA5 sudah naik juga ke atas, dan kemungkinan besok dia akan coba naik ke 1035 walaupun turun di 995 ya, tapi kecil kemungkinan sih untuk turun. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan juga buat teman-teman. Selanjutnya ada CTRA. CTRA hari ini naik di 0,43% dan harganya sudah di MA20, dan kemungkinan besok dia akan naik di 1180. Kalaupun turun kecil ya di 1145 menuju 1115. Kita bisa lihat juga MACD sudah terlihat adanya tren kenaikan. Oke, selanjutnya saya akan coba memberikan saham rekomendasi untuk esok hari. Yang pertama ada JSMR. Bisa kita lihat JSMR hari ini naik di 1,42%. Sekarang dia sudah naik di harga di atas garis middle-nya ya, di MA20. Kita coba lihat di sini secara Fibonacci seperti apa. Oke, secara Fibonacci kita tarik ke bawah. Ya, sekarang akan masuk ke 50-nya di 4290. Kalau dia tembus berarti ke 4350. Kalau dia turun berarti di 4220. Tapi kita bisa lihat di sini sudah ada tren kenaikan untuk MA5, kemungkinan besar JSMR ada tren kenaikan, dan ini bisa menjadi bahan pertimbangan juga buat teman-teman. Di sini MACD juga terlihat adanya tren kenaikan, jadi sangat berpeluang besar adanya tren kenaikan untuk saham ini di esok hari. Terakhir ada Sido. Sido ini akan bagi dividen, kemungkinan besar akan naik hingga 795 menuju 805. Jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman. Kalau turun berarti dia besok akan menuju 780 hingga 770, tapi kemungkinan besar akan ada tren kenaikan. Kenapa? Dia sudah di atas MA5 dan MA20-nya. Di sini sedikit sideways berdasarkan MACD, dan bisa kita lihat akan ada tren kenaikan ya di sini yang bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman. Itu dua saham yang bisa saya rekomendasikan untuk esok hari. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.